Sebelum masuk ke akun Ecoret Online, pertama-tama membuat akun Ecoret Online dengan mengisi email, kata sandi, dan melakukan verifikasi. Setelah akun berhasil dibuat, login ke akun Ecoret Online menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar. Setelah itu, menambahkan usaha baru dengan memilih menu buat usaha baru dengan memilih mengisi nama perusahaan, tipe usaha, dan informasi dasar lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan preferensi. Setelah itu, mengisi informasi perusahaan di menu preferensi, termasuk nama perusahaan, alamat, nomor kontak, dan detail administrasi. Nah, kemudian masuk ke pajak. Melakukan pengaturan pajak dengan mengaktifkan dan menyesuaikan pengaturan perpajakan sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, jika pajak sudah selesai, kita masuk ke akun perkiraan. Nah, kita akan menambahkan utang asuransi di penjualan dan diskon penjualan, seperti yang telah dilihat. Setelah telah selesai di preferensi, kita masuk kepada pengisian database. Nah, pengisian database kemudian menambahkan data pemasok pada bagian database dengan mengimpor data dari file Excel yang telah dibuat. Nah, seperti kemudian, setelah mengimpor data pemasok kalian bisa melanjutkan dengan mengimpor pelanggan dan barang jasa seperti pada pemasok yang tadi. Jika telah selesai, kita masuk kepada akun perkiraan. Nah, akun perkiraan selanjutnya mengimpor dan menyesuaikan daftar akun sesuai kebutuhan perusahaan. Akun perkiraan telah diimpor, kita masuk kepada daftar karyawan. Nah, selanjutnya menambahkan data karyawan dengan mengimpor informasi kepegawaian lainnya dari file yang telah dibuat. Sudah selesai mengimpor data karyawan, kita masuk kepada aset tetap. Selanjutnya masuk kepada kategori aset.
Untuk mengelompokkan aset tetap sesuai jenisnya, kita membuat aset tetap seperti data berikut. Nah, setelah itu simpan. Nah, selanjutnya dapat dilihat seperti yang sudah disimpan. Nah, jika kategori aset telah dibuat, kita lanjut kepada aset tetap. Nah, memasukkan data aset tetap beserta harga perolehan, umur, manfaat, dan metode penyusutannya. Nah, jika sudah dibuat, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Setelah aset tetap telah dibuat, kita masuk kepada transaksi atau penginputan transaksi. Nah, yang pertama yang diminta adalah mencatat transaksi penerimaan. Nah, setelah itu mencatat transaksi penerimaan dengan memilih akun penerimaan dan sumber uang yang diterima. Dan jangan lupa kita masukkan nomor bukti transaksi dan mengganti tanggal sesuai tanggal diterima dan memilih akun perkiraan. Selanjutnya, seperti transaksi yang telah jadi yaitu pada transaksi tersebut. Setelah transaksi penerimaan dibuat, kita masuk kepada transaksi berikutnya yaitu tanda terima pembayaran. Atau penerimaan penjualan. Setelah itu, menginput penerimaan penjualan ketika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan sebelumnya. Nah, kita masukkan nomor bukti transaksi dan masukkan tanggal pembayaran dan masukkan pelanggan yang diterima, masukkan bank, dan akan keluar nilai pembayaran sesuai nomor bukti transaksi. Nah, seperti pada transaksi berikut ini. Setelah penerimaan penjualan, kita masuk kepada transaksi berikutnya, yaitu faktur penjualan. Membuat faktur penjualan dengan memilih pelanggan, barang dan jasa, atau yang dijual, kuantitas harga, dan pajaknya. Seperti pada transaksi berikut ini.
atau yang telah dibuat. Setelah faktur penjualan telah dibuat, kita masuk kepada pembayaran, transaksi selanjutnya. Nah, mencatat transaksi pembayaran untuk pengeluaran perusahaan melalui pembayaran. Seperti pada transaksi berikut ini. Selanjutnya, jika sudah selesai transaksi pembayaran, kita masuk kepada pembayaran pemasok. Setelah itu, menginput pembayaran pemasok. Untuk melunasi faktur pembelian yang sudah diterbitkan pemasok. Nah, seperti pada transaksi yang telah dibuat seperti data tersebut. Nah, setelah transaksi tersebut dibuat, kita masuk kepada transaksi berikutnya, yaitu pesanan pembelian. Membuat pesanan pembelian ketika perusahaan melakukan pemesanan barang ke pemasok. Nah, seperti pada berikut ini. Masukkan barang dan jasa, alamat, dan sebagainya, dan seperti pada transaksi yang telah dibuat. Setelah transaksi tersebut dibuat, kita masuk kepada uang muka pembelian. Setelah mencatat uang muka pembelian, jika perusahaan memberikan pembayaran awal sebelum barang diterima. Nah, seperti transaksi yang telah saya buat, dapat kita lihat di transaksi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal umum atau jurnal penyesuaian. Seperti yang saya buat jurnal umum atau jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo akun pada akhir periode. Nah, seperti pada transaksi tersebut yang telah saya buat. Setelah itu, masuk kepada daftar laporan, masuk kepada neraca standar,
dan dibuat oleh Halimah Putri Dia Lapilelo.